Kalau aku sebelum tidur aku harus nge-stalk social media, so aku selalu buka-buka kayak Instagram atau TikTok dan aku selalu nonton-nonton gitu sih. Kalau gue biasa nonton film, terus ada ritual-ritual juga. Biasanya gue muterin di YouTube itu ambience hujan. Halo. Kita nanya-nanya boleh ya? Boleh banget. Sebelum dan saat WFH ada perubahan nggak sih sama jam tidur lo? Wah, malah beda banget sih, kerasa banget beda. Kalau WFA sama pas WFO. Bedanya tuh pas gue WFO, itu teratur banget. Gue malah udah tahu kayak maksimal jam 11 tidur, abis itu jam 6 atau jam 5 langsung bangun. Sekarang pas WFA, ya gue nggak tahu, nggak jelas lah jam tidur gue, nggak teratur. Kayak dari dulu tuh waktu WFO itu gue pasti bangun pagi jam abis subuh nggak tidur lagi karena gue harus naik ngejar kereta. Kalau WFH ini gue abis subuh tidur lagi bangun-bangun pas mau daily. Aku tidurnya selalu malam, terus aku selalu nunda-nunda segala hal yang harus aku lakuin pas siang-siang, jadi aku tidurnya selalu malam. Kalau dulu kan gue kelas pagi, jadi kuliahnya keluar rumah. Kalau sekarang di rumah doang, jadi kuliahnya sambil tidur. Hampir sama sih, tidur malam. Lihat dari jam 12. Kalau gue sih kagak. Soalnya gue gimana ya, begadang mulu. Kalau menurut gue sih berubah banget ya. Kalau sebelum WFH tuh gue tidur jam berapa aja bisa bangun pagi. Cuman kalau sekarang tuh misalkan gue tidur jam 1 pagi itu nggak mungkin banget gue bangun pagi. Jadi gue usahain tidur on time mulu biar gue bisa sih make it pas kelas pagi. Satu hal yang harus banget lo lakuin supaya tidur lo nyenyak. Bed arrangements. Kayak gue harus mengatur bantal, terus juga guling gue jadi kayak nyaman. Terus juga I need to make sure all the to-do list, tugas-tugas gue itu kelar dulu, baru gue merasa nyaman untuk tidur. Yang pasti kalau gue mau tidur nyenyak, gue harus minum yang banyak dan gue juga harus mandi malam. Alhamdulillah gue dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk diberikan pacar. Jadi kayak gue biasanya itu harus teleponan, harus video call sama pacar gue sampai malam. Terus kayak biasanya tuh ngomong aja terus sampai misalkan nanti udah ngelantur baru ntar ketiduran sendiri kayak gitu. Biasanya gue pakai kaos kaki, terus selimutan, jadi gue ngangetin badan aja gitu. Kalau gue biasa nonton film, terus ada ritual-ritual juga, terus paling ini minum air putih. Kalau aku sebelum tidur aku harus nge-stalk social media, so aku selalu buka-buka kayak Instagram atau TikTok dan aku selalu nonton-nonton gitu sih. Biasanya gue muterin di YouTube itu ambience hujan. Biar tidur gue nyenyak, soalnya dengan hal tersebut gue bisa tidur nyenyak kan. Apa yang lo rasain ketika jam tidur lo nggak teratur? Capek banget pas bangun tidur jadi ngerasa lelah, capek. Terus pas kalau orang cerita, gue tuh nggak fokus dengerin jadinya. Kesel, kayak emosian gitu, soalnya kan capek. Jadi kayak harusnya nggak marah tuh jadi marah-marah, soalnya capek kan. Yang gue rasain gue jadi lemes, terus gue jadi mudian. Jadi gue kalau ketemu orang jadi males-malesan gitu. Jadi lebih baik sendiri. Cranky, terus jadi super duper baper, terus jadi marah-marah mulu, pusing, pening, sampai kayak orang minta kerjaan tuh kayak, aduh tar dulu, semuanya tuh kayak nggak diselesain karena cranky itu pusing. Lebih lemes pasti sih. Antara kurang tidur atau kurang makan kali ya. Pastinya pagi-paginya ngantuk banget ya, terus pas kelas gak fokus, terus suka bete aja gitu seharian. Cranky, dan itu ngaruh banget sama gimana gue berkomunikasi sama orang-orang. Tapi karena ini online relationship, bisa dikurangin tuh miscommunication-nya, karena kalau misalkan tatap muka kan kita nggak bisa ngatur raut wajah kan, jadi sering terjadi miscommunication. Tapi kalau misalkan lewat online relationship sih lebih bisa diatur. Ada tips and trik gak supaya jam tidurnya tetap teratur? Tips and triknya itu paling
Gue bakal jam 5, gue nggak bakal tidur sampai jam tidur jam 11 ya lagi. Jadi gue nggak tidur seharian. Gue balikin lagi. Harus disiplin sih, kayak nentuin misalnya kayak jam 11 tuh udah harus tutup laptop, udah harus siap-siap mau tidur. Jadi emang harus ini sih disiplin sama diri sendiri, nentuin jam tidur yang pas tuh kayak gimana. Olahraga sih paling biar seger aja, terus jadi malamnya tidurnya enak. Kalau aku sebenarnya kalau untuk itu mungkin lebih ke apa ya, semua yang harus dilakuin di saat jam tidur itu dilakuinnya sebelumnya. Simple sih, paling jauhin aja handphone. Ngelakuin hal yang emang harusnya lo lakuin di siang tuh emang lo lakuin. Jadi kalau misalnya lo mending capek tuh capek di siang sekalian. Jadi pas malam tugas lo tuh udah beres. Jadi nggak ada jeda waktu lo istirahat gitu. Jadi malam lo langsung capek, langsung tidur. Kayak sesimpel buka kulkas, terus cari cemilan aja, terus lo makan aja sampai lo kenyang, terus taruh ketiduran sendiri. Pesan motivasi dong buat generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Kalau pesan motivasi gue, stay safe, stay close, terus jangan lupa kita in this together, celah. Motivasi dari gue itu cuma satu, yaitu lu jalanin hidup nyantai aja. Have fun, but also know your priorities because whatever you're doing today itu bakal contribute a lot to your future, gitu aja sih. Stay safe aja, terus jangan suka nongkrong sih. Gue tahu kita semua lagi produktif banget, jam kerja, jam tidur juga lagi berantakan, but know your limits, your body needs rutin yang tetap, jadi jaga kesehatan juga. Tetap ngelakuin apa yang bikin lo enak aja, karena kan kita lagi di masa-masa nggak enak. Jadi kalau misalkan lo nggak enjoy sama yang lo lakuin, ntar malah nggak enak, jadi dibikin enak aja semuanya. Beraktivitas boleh, tapi tetap dengerin diri lo sendiri. Terus mungkin ya semangat ya, Say. Begadang lah kalau lo seperlunya. Kalau nggak ada seperlu ya udah tidur aja udah. Jangan ditunda-tunda tidurnya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih.